Kalau hujan, awal bikin hujan itu karena ada tugas sekolah SMA, aku bikin musikalisasi puisi kan, terus minta tolong bantuannya Alfa sama ZB. Oh, kalau di lagu hujan pertama kali itu tuh bikin chordnya dulu. Nah, chordnya itu saya referensinya dari Payung Teduh karena itu kan sekitar kelas 10, itu 2017. Itu aku lagi seneng-senengnya denger Payung Teduh. Nah, dari situ chordnya jadi referensi. Terus untuk liriknya itu dari Salsa, nyanyi itu sendiri. Itu jadi dia ada tugas sekolah pas itu. Ada tugas sekolah, disuruh jadiin lagu dari sebuah novel. Nah, di situ Caca dia milihnya novel Hujan. Nah, dari situ dia udah ngasih summary dari bukunya novelnya itu, terus habis itu dikirim ke aku, terus dari situ kalimat-kalimat itu aku masukin ke nada yang udah aku bikin itu. Lagu hujan itu aku diceritain Zaidan pernah bikin sama Sasa sama apa. Terus udah aku minta sini tak bikinin, kan nggak ngerti lagunya kayak gimana kan, pas dikirimin kok lucu. Kok nggak seperti yang diharapkan, bukan nggak seperti diharapkan sih, udah ada bayangan bakal kayak gitulah, tapi emang jadinya kayak gitu kan. Terus kok mau diapain ya, mau dibikin band-bandan kalau progresinya melodinya kayak gini, mau dibikin elektronik kan juga kok aneh. Nah, itu akhirnya dari intro yang deng 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 kayak dibikin semacam ensemble atau mini orkestraan gitulah. Air mata yang turun, ku di sini hanya bisa menunggu hingga dapat melepaskanmu dengan sendirinya. Tapi kendalanya di situ tuh kendalanya ada copyright karena kan ini berdasarkan novel Hujan yang Salsa baca itu. Terus sempat dari pihak Friday Morning-nya sempat izin ke penulis novelnya itu dan ternyata tidak di ACC. Terus dari situ aku, Zaidan sama Salsa itu udah teleponan sekitar 5 atau 4 kali itu di grup lain bertiga, itu bahas tentang liriknya itu. Terus makin kesini liriknya tuh makin diubah-ubah gitu, jadilah Hujan yang versi sekarang. Itu menurutku dari segi liriknya beda banget sama Hujan yang pas pertama kali. Proses yang paling panjang juga ya. Iya, proses yang paling panjang juga. Hujan, minimalis, simple, Indonesia sekali. Kalau zaman sekarang bilangnya indie banget. Tapi itu di lagu Hujan ini banyak sekali elemen-elemen yang dimasukkan. Yang jadi point of view-nya itu adalah bagaimana menggambarkan suasana kegalauan seseorang. Lalu dituangkan dengan nada-nada yang indah melalui instrumen string section, itu ada violin, cello, terus ada flute juga, ada brass section. Di awal-awal sendu, di belakang itu megah. Nah, itu loh yang buat gimana buat lagu sedih, galau, tapi tidak melo. Gitu. Itu mulainya itu flute-nya ada di itu buat melodinya. Mungkin ada kayak ada glockenspiel juga deh, lupa. Terus
ya akhirnya ngembangnya jadi ya nggak ngerti, mungkin bisa dibilang orkestra tapi instrumennya cuman string brass sama flute sama kontrabas. Ya tapi pas awal-awal bikin itu ya masih awang-awangan lah ya. Mungkin beberapa frase melodi yang kebawa jadi sekarang yang kayak kayak gitu-gitu tuh masih ada. Tapi selebihnya ya itu Mas Martin udah nge-rearrange lagi bagian stringsnya, bagian brassnya, bagian flute-nya juga. Itu juga jadi beda, lagunya jadi beda. Mungkin ada beberapa yang itu kayak tadi yang ada yang sama-sama, cuman moodnya jadi lebih, nuansanya lebih megah lagi, lebih kuat lagi di situ. Jadi tata string, tata brassnya semakin semakin bener, semakin jadi. Kalau dulu kan ngasal-ngasal aja pakai ya keyboardan itu mau dibikin kayak gimana. Terus karena Mas Martin udah lebih tahu, aku serahin aja Mas Martin, Mas ini dibikin yang lebih, awalnya ngomongnya gini, yang lebih bikin manusiawi aja. Soalnya kan ada yang trompet yang panjangnya nggak tahu tuh 4 birama, kan gimana mainnya Pak? Temponya 96, trompetnya 4 birama, main satu nada, susah gitu kan. Terus kayaknya ini nggak make sense kan. Terus Mas tolong dong dibikinin yang lebih make sense saja, yang lebih masuk akal. Tapi malah jadinya yang lebih gila lagi ya, beda lah ya. Terus sama ada modulasinya, itu terinspirasi dari lagu salah satu band di Jogja. Ada yang pakai modulasi seperti itu, terus aku pakai aja deh. Kayaknya lucu kita kasih modulasi di ref terakhir buat lagu itu. Ya jadinya feel-nya dapet sih pas terakhir kemarin dengerin habis recording di review. Ya kalau ada hujannya beneran itu lagu masuk gitu loh. Emang nuansa hujan tuh kayak gitu, jadinya kayaknya nggak ada nama judul yang lebih baik buat lagu itu selain hujan. Hujan itu salah satu lagu yang spesial karena dia tuh bareng orkestra, lagunya bareng orkestra. Terus habis itu juga teknik mainnya tuh pattern dari si pertama drum masuk tuh mainnya gitu-gitu terus, jadi kayak harus menjaga kestabilan aku mainnya. Nah itu yang agak susah sih kemarin pas rekaman, jadi ya harus ngulang berkali-kali sih. Itu cukup banyak banget tracknya pas ngerekam lagu hujan ya, itu kesusahannya di situ. Terus juga patternnya itu baru dapet yang pas buat lagu itu H-1 sebelum rekaman, dibantu juga sama Mas Ezra itu yang bantuin aku pas kemarin rekaman, ya drum director lah, dia bantuin gimana kemarin pas rekaman gitu. Dia sangat bantu banget pas di lagu hujan. Soundnya itu pakai sound piano, walaupun pertamanya mau pakai ala-ala EP gitu, suara elektrik piano gitu, tapi nggak jadi, lebih piano. Dan dari Vio-nya juga kemarin sempat request kalau rekamannya pakai piano teng asli, cuma sayangnya pianoku itu stemannya itu turun nggak setengah, lebih kurang dari setengah, jadi itu sebenarnya fals, tapi kalau dimainin sendiri nggak fals, cuma beda itu tone-nya, jadi nggak aman kalau misalnya dibuat rekaman gitu. Jadi akhirnya pakai keyboard dengan suara piano. Nah dari situ akhirnya juga dari awalnya dulu lagunya gitaran doang, lagu aslinya kelas 10 itu lagunya gitaran doang, terus jadi explore itu pakai pianonya, dicari feel yang cocok lah sama lagunya. Kesusahannya sebenarnya lebih ke nggak pede gitu sih, karena ya tadi baru masih belajar main flute, terus lagunya cukup susah, partiturnya cukup susah, tapi
kebantu sama ini sih, kebantu sama seneng gitu loh diajak sama rekaman ini pertama kalinya. Terus begitu sampai di sana kukira bakal kukira bakal sama teman-teman sendiri aja gitu, tapi ternyata kan ada yang maksudnya orang yang baru ketemu gitu loh. Itu deg-degannya di situ sih, tapi karena suasananya nyaman menurutku, suasananya tuh nggak yang serius banget gitu loh. Nah itu sih yang bikin bisa tenang waktu rekaman. Kesulitannya juga cuman ini sih, di beberapa di partiturnya itu, tapi bisa di overcome. Nah, kalau menurut saya pribadi lagu ini yang paling susah pengerjaannya karena banyak melibatkan orang. Dengan banyaknya melibatkan orang, banyak melibatkan track juga, banyak melibatkan aransemen juga. Makanya waktu pas penggarapan orkestrasi itu adalah proses di mana saya mengaransemen lagu ini, mengadaptasi nada-nada yang ada ke dalam bagian orkestra. Nah, ketika pas melakukan orkestrasi itu yang paling saya jaga itu adalah bagaimana konsistensi kedudukan string dan brass itu tidak mengganggu keutuhan lagu itu, karena lagunya itu enak sekali, bahkan lebih sendu dari lagu-lagu yang